Selamat pagi, Dokter Oscar. Ya. Ya, ini kita mulai. Ya. Ini udah kelihatan ya, Pak Eko? Sudah kelihatan, Dok? Ya. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Kita pagi ini kita membahas tentang peradangan atau biasa disebut sebagai inflamasi. Ya. Apa sih itu sebenarnya inflamasi? Ya. Secara umum, inflamasi itu merupakan reaksi dari tubuh kita yang secara alami terjadi dalam bentuk suatu proteksi atau perlawanan terhadap berbagai serangan penyakit atau mikroorganisme jahat. Contohnya bakteri atau virus atau jamur. Ya. Kemudian penyebab peradangan atau inflamasi tersebut ada 3 secara garis besar, yaitu pada saat mengalami infeksi, terkena panas, atau terkena racun. Contohnya infeksi itu saat kita flu, kemudian terkena panas, misalnya yang paling sering terjadi tersiram air panas, atau menyentuh panci atau alat-alat yang panas, ya itu bisa meradang. Kemudian terkena racun, misalnya menyentuh zat-zat yang mengandung racun, biasanya itu terjadi yang paling ringan, reaksi alergi, itu termasuk salah satu bentuk dari peradangan. Dokter Yang Oscar, kedua, maaf. halo, ya, halo. Boleh kalau di PowerPoint-nya untuk presentation filenya jadi lebih besar kelihatan. Ini ya Terima Pak, kasih, Dokter. sama-sama Pak. Ya. Ya, kemudian yang kedua, karena paparan zat berbahaya seperti tadi, inflamasi juga bisa dipicu oleh cedera, misalnya pada saat Bapak Ibu naik sepeda terjatuh, terbentur, nah kemudian bengkak, nah itu salah satu bentuk dari inflamasi. Pada kasus tertentu, sistem imun juga bisa sebagai salah satu bentuk dari peradangan, yaitu ketika sistem imun kita menyerang sel yang sehat, ini terjadi pada penyakit yang autoimun, sehingga menimbulkan reaksi inflamasi atau respon inflamasi. Gejala umum itu biasanya mengalami nyeri, kemudian ada demam, ya, dan daerah yang radang itu disertai pembengkakan. Inflamasi itu ada yang akut, ada yang kronis. Akut itu yang terjadi secara mendadak, kemudian berat. Nah, kalau yang kronis itu dia secara perlahan-lahan, tapi makin lama makin lebih parah. Peradangan akut kita pengertiannya ya, yang terjadi secara tiba-tiba atau waktu singkat dan muncul beberapa jam atau dalam waktu beberapa hari setelah pemicunya terjadi. Penyebabnya bisa bermacam-macam karena benturan atau cedera, infeksi, dan yang terakhir karena iritasi. Kemudian tanda dan gejala yang dapat muncul pada peradangan akut, yang pertama nyeri. Bisa dilanjutkan dengan kemerahan, pembengkakan, rasa panas, dan kehilangan fungsi atau disebut sebagai fungsiolesa. Ya, nyeri itu bisa terjadi ketika yang tersentuh benda panas tadi, kemudian terjadi peradangan, ya. Ketika kita pegang itu jadi nyeri. Contoh pada luka bakar. Contoh kemerahan itu terjadi karena aliran darah ke pembuluh darah kecil atau kapiler itu meningkat. Kenapa bisa meningkat? Karena dia mengalami pelebaran pembuluh darah atau vasodilatasi, sehingga kulit akan terlihat kemerahan. Yang ketiga, gejala yang ketiga yaitu pembengkakan. Kenapa bisa terjadi pembengkakan? Pada daerah yang radang itu terjadi kebocoran plasma, sehingga terjadi penumpukan cairan di area yang meradang. Ada juga rasa panas, atau area yang terinflamasi akan terasa panas atau hangat jika disentuh. Hal ini karena banyaknya aliran darah yang terkonsentrasi ke daerah tersebut. Berikutnya yang fungsi lesa, yaitu contoh ketika habis mengalami yang mengalami peradangan, kadang-kadang kita jadi kok kayak baal gitu. Atau kalau contoh pada tulisan ini yaitu menjadi sulit bernapas, contohnya itu peradangan pada rongga hidung, jadi rongga hidungnya itu di dalamnya meradang,
dia membesar dengan yang daerah dalam salurannya membesar, sehingga ruang yang ada di dalam saluran hidung itu jadi menyempit gitu. Sehingga kita tidak bisa mencium sensasi wangi-wangian atau bau. Contoh penyakit yang masuk sebagai peradangan akut yaitu contohnya peradangan lambung, radang usus buntu, yaitu usus buntu yang akut, kemudian kuku cantengan, bronkitis akut, yaitu infeksi pada bronkus atau saluran paru, luka tergores, ya ketika tergores pisau atau benda tajam, pinggirannya mengalami pembengkakan, kemudian sakit tenggorokan akibat flu salah satunya. Pada peradangan kronis, pengertiannya yaitu suatu kondisi di mana peradangan berlangsung dalam jangka panjang dan terkadang sangat merusak bagian tubuh yang terkena. Penyebab dari peradangan kronis itu karena inflamasi yang awalnya akut namun tidak segera diobati. Contoh pada penyakit autoimun, kemudian paparan iritan dalam jangka waktu yang lama. Misalnya Bapak Ibu biasa bekerja sering terpapar minyak tanah, ya, itu bisa terjadi peradangan kronis pada pergelangan atau pada telapak tangannya. Gejalanya yaitu pada yang kronis, contohnya sariawan, kemudian bisa terjadi demam. Pada orang yang mengalami inflamasi kronis, itu dia seringkali lemas Bapak Ibu. Jadi bawaannya tuh kok malas saja. Kemudian muncul ruam-ruam atau kemerahan pada kulit. Kemudian sering sakit perut. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya, kok perut tuh rasanya nggak enak, kayak masuk angin. Gitu. Padahal udah makan, pagi udah makan. Gitu. Itu salah satu bentuk dari peradangan kronis. Beberapa kasus juga menunjukkan adanya sakit pada bagian dada. Biasanya itu peradangan pada organ paru. Tingkat keparahan gejala di atas bisa bermacam-macam, mulai dari ringan sampai parah. Dari sariawan misalnya dari yang 1-2 sampai sariawannya penuh di dalam satu mulut. Nah, ini mekanisme peradangan, mulai dari kiri itu kondisi yang normal sampai yang paling kanan itu kondisi yang sudah terjadinya suatu inflamasi. Ya. Jadi yang paling atas itu dari kiri, permukaan paling atas itu kulit, tengah bagian jaringan konektif di bawah permukaan kulit. Nah, di bawah permukaan kulit itu ada pembuluh darah. Ketika masuk bakteri atau kuman, terjadi perlawanan dari sistem imun kita. Jadi luka dulu, kuman atau bakteri masuk, terjadi perlawanan dari sel efektor, kemudian terjadi reaksi inflamasi gambar ketiga dari kiri, ya, sel darah putih keluar dari pembuluh darah untuk ikut menyerang si bakteri tadi. Nah, analogi gampangnya bayanginnya perang antara sel darah putih sistem imun kita terhadap bakteri yang masuk tadi ada pada gambar paling kanan, gitu. Jadi sel darah putih itu yang bulatan besar warna kuning yang berada di dalam blood capillary atau pembuluh darah itu gambar sel darah putih Bapak Ibu. Jadi dia keluar dari pembuluh darah. Nah, ini dari gambar ini setidaknya Bapak Ibu jadi bisa, oh ini loh, nanti bisa menjelaskan ke para saudara atau teman-teman kenapa sih bisa jadi, oh ini karena meradang tuh begini. Jadi awalnya kamu luka, masuk bakteri, terjadi pore di entry, ya itu bahasa Prancisnya. Jadi pintu masuk gitu, melalui luka. Nah, setelah terjadi pintu masuk dari luka, bakteri masuk gitu. Nah, bakteri dihadang oleh sistem imun kita, kemudian leukosit yang berada dalam pembuluh darah atau sel darah putih, dia lihat, waduh, sistem imun lagi berantem nih, aku mau bantuin dia gitu. Nggak bisa nih, ada penyerang nih. Nah, dia keluar dari pembuluh darah. Nah, pertempuran itulah menghasilkan gambar yang paling kanan Bapak Ibu, yaitu reaksi inflamasi, peradangan, ada bengkak, ya, pembuluh darahnya melebar. Coba Bapak Ibu lihat, blood capillary dari gambar paling kiri sampai yang paling kanan, ya, dia melebar. Gitu. Kemudian terjadi pembukaan pintu dari blood capillary yang paling kiri itu rapat, di paling kanan dia melebar. Gitu, yang garis-garisnya yang paling kanan itu agak putus-putus. Supaya apa? Supaya sel darah putih bisa lolos keluar. Nah, akhirnya apa? Terjadi pembengkakan, reaksi panas, ya, konsentrasi aliran pembuluh darah yang banyak ke daerah tersebut.
Itulah yang terjadi pada reaksi inflamasi. Nah, sekarang Bapak Ibu kita lihat, kita ambil contoh inflamasi pada lambung. Pada pagi ini kita membahas inflamasi khusus pada lambung. Ini contoh gambaran endoskopi permukaan dinding lambung Bapak Ibu semua dan termasuk dinding lambung saya juga. Yang atas itu yang normal, yang bawah itu contoh gambar permukaan dinding lambung yang mengalami inflamasi atau disebut sebagai gastritis gitu. Nah, ini luka. Jadi peradangan yang dibiarkan terus-menerus ketika di endoskopi gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Dia mengalami luka-luka seperti ini. Jadi, kalau awalnya hanya meradang-meradang, nah, meradang ini gampang luka ini Bapak Ibu. Beberapa kali banyak pasien di rumah sakit, dia tidak ada riwayat sering minum alkohol, sarapan pagi umumnya roti, ada keluhan sering kembung-kembung, kemudian buang air besar kadang sehari sekali, kadang 2 hari sekali. Yang paling dikeluhkan adalah sering kembung. Terus kadang-kadang kok perut saya kayaknya kayak ada anginnya ya. Orangnya baik-baik aja, sehat, segar bugar. Ketika di endoskopi, Bapak Ibu, ternyata seperti ini gambarannya. Ya, jadi peradangan pada lambungnya sudah mulai terjadi luka-luka lecet. Pada kondisi yang lebih lanjut, luka-luka lecet ini Bapak Ibu bisa menjadi luka, menjadi berdarah atau disebut sebagai bleeding. Kita lihat gambar berikutnya. Nah, luka yang tadi, lecet tadi, makin berlanjut, lubangnya semakin besar. Yang tadi cuma lecet kecil, menjadi besar dan dalam. Dan kalau udah menjadi seperti ini, keluhan gejala lambung, gejala kembung, perih-perih itu makin sering. Yang tadinya sebulan sekali contoh, nah itu bisa dalam sebulan bisa 2-3 kali gitu. Minum kopi atau minum apa yang merangsang lambung langsung nggak enak gitu. Ini esofagus, ini permukaan dinding lambung. Nah, ini contoh gambar yang diambil lewat endoskopi, gambaran dinding lambung yang mengalami bleeding. Jadi luka lebih lanjut yang terjadi pada dinding lambung. Apabila inflamasi tersebut tidak segera diatasi, tidak segera diobati, bisa berlanjut seperti ini. Biasanya orang-orang yang mengalami inflamasi seperti yang bisa mengalami perdarahan seperti ini, ada yang mengalami keluhan, tapi umumnya tidak ada keluhan Bapak Ibu. Ya, jadi udah ngalir nih darahnya. Hanya kadang-kadang dia ngeluh, kok BAB saya kadang warnanya hitam. Kenapa berwarna hitam? Karena darah ini terkena asam lambung membentuk suatu warna hitam. Gitu. Disebut dalam bahasa medisnya melena. Gitu. Lantas, kalau orang yang mengalami inflamasi, biasanya dokter itu memberikan obat-obat apa aja? Yang pertama, obat antiinflamasi golongan dan non-steroid. Ya, contohnya ibuprofen, naproxen, kalium diklofenak, hingga aspirin. Ya, Bapak Ibu jadi bisa ketika nanti ada saudara bisa, oh ya sakit lambung ya, wah kamu itu radang itu. Ya udah, sementara boleh nih minum ini gitu. Kemudian yang kedua, golongan kortikosteroid. Contohnya, golongan kortikosteroid itu contohnya ya, Bapak Ibu mungkin pernah dengar atau sering mendengar dexamethasone, ya, kemudian metilprednisolon, gitu. Kortikosteroid merupakan salah satu tipe hormon steroid dengan kemampuan cara kerjanya menekan sistem imun yang menyerang sel sehat untuk mengurangi respon inflamasi. Obat yang ketiga, biasanya dokter meresepkan obat pereda nyeri. Jadi Bapak Ibu, kalau mengalami sakit lambung atau mengalami peradangan, kurang lebih 3 obat ini yang digunakan oleh dokter, 3 golongan obat ini. Kemudian selain obat, bisa nggak pakai yang alami? Bisa Bapak Ibu. Yang pertama, contohnya untuk meredakan peradangan, bisa pakai ikan gabus. Loh kok bisa pakai ikan gabus? Nah, nanti kita bahas. Mengapa bisa menggunakan ikan gabus? Berikutnya, untuk yang mengalami peradangan, bisa dengan makan sayuran segar, contohnya brokoli. Kemudian golongan kacang polong, ya, kenapa dia bisa untuk mengobati inflamasi atau peradangan yang akut ataupun kronis?
karena dia mengandung serat dan fitonutrien. Fitonutrien, fito itu tumbuhan, nutrien itu nutrisi dari tumbuhan. Jadi kacang polong itu mengandung nutrisi-nutrisi yang dia mampu bekerja dengan cara membantu mengurangi reaksi peradangan. Nah, ini yang tadi. Kok ikan gabus bisa untuk mengobati inflamasi? Ya, karena ikan gabus dia membantu pembentukan dan pertumbuhan otot, itu nilai lebihnya. Dia menjaga stabilitas cairan tubuh, seperti tadi kita pelajari bersama, pada reaksi peradangan terjadi penumpukan cairan di daerah yang mengalami peradangan. Kita kembali lagi, yang ini Bapak Ibu. Ya, ini tidak mengalami penumpukan cairan, ini gambar 4 mengalami penumpukan cairan. Ini pembuluh darah, dinding pembuluh darah melebar. Yang tadinya rapat, ini rapat Bapak Ibu, dia melebar. Keluarlah plasma atau cairan dari pembuluh darah ke jaringan yang mengalami peradangan. Gitu. Manfaat lain dari ikan gabus, dia mempercepat untuk pemulihan luka operasi. Karena apa? Karena nanti ada zat tertentu, yaitu albumin, membantu mengatasi odem atau bengkak pada tubuh, yaitu bengkak pada tubuh pada peradangan, baik itu pada peradangan yang ada di dalam, contohnya di dinding lambung, peradangan pada dinding hidung, peradangan ataupun peradangan pada permukaan, contohnya benjol karena kebentur, ya, atau peradangan karena terkena panas, seperti tadi kita pelajari bersama. Manfaat ikan gabus lainnya adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Ini sangat bermanfaat sekali Bapak Ibu ketika kita mengalami infeksi flu atau kita mengalami infeksi karena terkena virus. Contohnya virus corona dan infeksi lainnya. Nah, ini Bapak Ibu, Supahabu memiliki produk Supahabu Alpha yang diekstrak dari ikan gabus. Ini contoh gambarnya. Fungsi dari Supahabu Alpha, dia membantu membentuk jaringan sel baru dan regenerasi sel dengan adanya protein dan albumin, kadarnya 300 mg. Yang kedua, membantu menutrisi, meningkatkan kadar albumin dalam darah. Ini sangat bermanfaat bagi pasien-pasien yang dia memerlukan albumin atau pada orang-orang yang pasca operasi. Kenapa perlu albumin? Karena untuk pembentukan jaringan barunya. Supaya yang tadi bekas operasinya cepat kempes, yaitu mengurangi terjadi peradangan yang berkurang, ya, kemudian terbentuk jaringan baru, artinya bekas operasi dia cepat kering dan pasti jadinya lebih cepat sembuh. Yang ketiga, memberikan nutrisi yang memadai kepada ibu hamil dan janin, serta masa kanak-kanak di mana terjadi pembentukan dan perkembangan otak yang signifikan. Karena apa? Otak kita itu butuh protein tinggi. Kadar protein pada albumin, 100 mg albumin, itu kadar proteinnya Bapak Ibu 18, sekian. Kita bandingkan dengan telur ayam maksudnya, kadar protein telur ayam dengan gram yang sama, 100 mg telur ayam, itu mengandung protein 12, sekian. Kurang lebih 12,3 atau 0,7. Jadi beda ya, yang dari albumin, proteinnya justru lebih tinggi dibandingkan makan telur. Yang keempat, fungsi dari Supahabu Alpha ini untuk menjaga kesehatan pencernaan dan mengobati hipoalbuminemia pada kondisi orang yang kurang albumin. Kok bisa mengobati pencernaan? Ya seperti itu tadi. Kalau sering terjadi peradangan lambung, ya terjadi peradangan usus, Supahabu Alpha ini dia bisa meredakan peradangannya dengan apa? Dengan fungsi albuminnya tadi. Yang kelima, sebagai antiinflamasi, jelas sebagai anti peradangan, sehingga mencegah kerusakan organ penting lebih lanjut. Jadi seperti tadi Bapak Ibu kita pelajari bersama, lambung yang mengalami peradangan awalnya bercak-bercak merah, ya kalau nggak diobati, dibiarin aja, lama-lama terjadi perdarahan. Mulai dari perdarahan yang ringan, nggak terlalu terasa, tapi dia terus terjadi kebocoran. Nah, indikatornya apa? Atau kita lihatnya dari apa? Orangnya tampak baik-baik saja, tapi ketika dilakukan pemeriksaan darah, kok mengalami anemia? Gitu. Ketika perempuan ditanya, ibu lagi haid? Enggak. Ibu kadang suka ada darah? Enggak. Buang air kecil? Enggak, baik-baik aja. Nah, itu bisa kemungkinan terjadi adanya perdarahan dari lambung. Nah, dari sini Bapak Ibu jadi mulai ada ilmu baru,
ya. Kalau nanti ada kenalan ya, kok dia anemia tapi orangnya baik-baik aja, udah cek untuk cancer tidak ada, coba sarankan endoskopi deh. Coba lihat dinding lambungmu. Siapa tahu dinding lambungmu mengalami inflamasi yang lebih lanjut atau malah udah mengalami bleeding, perdarahan. Gitu. Coba deh. Misalnya pasien tersebut atau kenalan Bapak Ibu dia ikuti, dilakukan endoskopi, benar, ternyata benar loh. Wah, berarti Bapak Ibu udah seperti dokter, ya, gitu. Manfaat Supahabu-alfa lainnya adalah dia menurunkan kadar glukosa darah dan kolesterol. Ini dengan apanya? Karena Supahabu-alfa Bapak Ibu mengandung moringa, kemudian menjaga kesehatan jantung dan pembuluh darah, membantu memulihkan fungsi dari hati. Nah, ini penting bagi Bapak Ibu atau kenalan Bapak Ibu yang memiliki riwayat dulunya saat muda sering minum minuman keras, ya, atau mungkin pernah terpapar narkoba, ya, fungsi livernya berat. Nah, itu bisa diperbaiki dengan Supahabu. Bisa di sel fungsi hatinya bisa disehatkan kembali dengan Supahabu. Plus bonusnya adalah ada Supahabu alfa ini, ada albuminnya. Yang kesembilan, manfaat Supahabu alfa ini dia membantu mengatasi diabetes mellitus atau diabetes tipe 2. Yang ke-10, menangkal radikal bebas dan meningkatkan sistem imun tubuh kita. Nanti kita bisa bahas kenapa kok ini bisa membantu ini, bisa membantu itu semua. Nah, terus gimana cara kita mencegah peradangan? Yang paling pertama, Bapak Ibu, bagi yang merokok udah berhenti aja merokok. Kenapa? Karena merokok itu memicu inflamasi. Gitu. Kenapa rokok disebut bisa menyebabkan kanker? Bisa. Ya karena apa? Karena dia menyebabkan peradangan, di samping itu memang ada racun-racun tertentu. Nah, peradangan itu yang terjadi secara setiap hari berbulan-bulan, bertahun-tahun disebut sebagai peradangan kronis, ya, memicu radikal bebas semakin menumpuk di dalam tubuh dan peradangannya terus terjadi, akhirnya bisa apa? Merangsang terbentuknya sel kanker. Selnya bermutasi Bapak Ibu. Berubah. Kenapa? Selnya bete. Nih yang punya badan, kok aku dibikin meradang terus nih. Udah deh, yang tadinya aku nih sel baik-baik aja, aku mau jadi bandel aja deh, mau jadi penjahat aja deh. Udah, dia jadi liar. Sel yang tadinya baik-baik aja, ya, ketemu radikal bebas atau racun, itu kan nggak baik, ya. Ini saya menganalogikan dengan cara yang secara mudah kita tangkap secara bersama. Gambarannya, ya, kira-kira seperti ini. Jadi radikal bebas itu masuk dan dia menggoda si sel yang meradang tadi. Kamu udah pada meradang melulu, capek, berteman aja sama saya, kan saya penjahat. Yuk kita berteman yuk. Nah, si sel yang tadinya dia meradang menolak si penjahatnya masuk tadi, lama-lama dia capek. Kenapa? Dibikin meradang terus, emang enak. Dibikin bengkak, bikin panas, akhirnya dia bermutasi. Dia menjadi sel kanker. Gitu. Kedua, kalau kita bisa mencegah peradangan, cara mencegah peradangan, Bapak Ibu harus hidup lebih aktif. Misalnya apa? Olahraga. Harus olahraga sampai keringatan diforsir? Enggak juga. Olahraga ringan, sedang, tapi rutin. Kenapa? Karena kita dengan hidup lebih aktif, aliran darah lebih lancar. Mulai dari ke otak, ke jantung, sampai ke ujung-ujung jari dan ujung kaki. Nah, fungsi lain dari hidup lebih aktif adalah apa? Zat-zat beracun yang menumpuk pada bagian-bagian tubuh tertentu dibawa oleh darah yang berjalan dengan cepat tadi. Gitu. Dibawa kemana? Dibawa ke urin, ke ginjal, kemudian dibawa lagi ke sistem pembuangan lainnya, yaitu melalui keringat. Gitu. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu mesti bisa mengelola stres. Itu merupakan salah satu mencegah peradangan. Kalau zaman dulu nenek kita suka bilang, jangan sering stres mulu, ntar cepat mati. Itu ada maksudnya. Kalau kita sering stres tanpa Bapak Ibu sadari, terjadi peradangan di dalam lambung. Ya, seperti tadi kita pelajari bersama, terjadi reaksi inflamasi, kemudian terjadi mulai dari ulkus, mulai dari sariawan kecil sampai yang lanjut bisa terjadi perdarahan. Itu. Keempat, tidur yang cukup. Maksudnya apa? Kalau kita tidur yang cukup,
itu memberi waktu yang cukup bagi tubuh untuk melakukan recovery sel-sel tubuh yang rusak selama kita melakukan aktivitas. 5, makan makanan yang bisa mencegah radang, ya contohnya antioksidan, ya. Keenam, konsumsi makanan yang mampu, nah ini Bapak Ibu, meregenerasi sel dan memperbaiki jaringan sel. Contohnya apa? Itu tadi, albumin ya yang terdapat di dalam sup habu alfa. Terima kasih Bapak Ibu semua, terima kasih Pak Eko. Semoga bermanfaat bagi kita semua.